Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas N Channel untuk melanjutkan restorasi Yamaha Soul karburator yang sudah memasuki tahap kelima, yaitu perbaikan batok, kemudian pemasangan bodi halus dan lain sebagainya sampai dengan selesai. Nah, ini kita awali dengan pembukaan batok belakang, kemudian kita bersihkan dengan sabun. Setelah ini kita biarkan mengering dan akan kita tutup dengan diton dashboard coating. Ini warnanya kita ambil warna hitam, kita spray secara merata, kemudian clear gloss supaya tampilannya mengkilat dan mudah dibersihkan. Setelah kering, ini bisa kita lanjutkan perakitan dengan speedometer. Kemudian setelah speedometer kita selesai pemasangan, kita bisa lanjut pemasangan saklar kanan dan kiri. Untuk saklar bagian kiri ini ada satu skrup pengikat yang harus dipasang. Setelah itu kita pasang di sepeda motor batok berikut speedometer. Nah, ini kita harus rapikan kabel supaya tidak ada yang terjepit. Setelah itu kita bisa lanjut pemasangan kabel speedometer. Ini untuk skrupnya jatuh ke bawah, bisa kita pasang kembali ke atas dengan menggunakan tangan. Untuk mengencangkannya bisa dengan tang. Dilanjut kita pasang skrup pengikat untuk batok. Sini ada beberapa, bisa terlihat di situ ada lubang-lubang. Kemudian bagian yang kiri ini ada dua skrup pengikat yang ada di switch kiri. Kemudian kita lanjut pasang soket-soket kabel. Ini harap diperhatikan juga warna dan ukuran soket supaya tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya kita bisa pasang kabel cuk. Di sini kita tarik terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ujung kepala cuk ke dalam selongsong. Setelah itu kita bisa pasang batok. Sini harap berhati-hati supaya dia pas posisinya dan bisa kita tekan. Selanjutnya bisa kita pasang skrup pengikat. Sini ada beberapa di bagian bawah batok, ada kanan kiri ada dua, kemudian di bagian atas juga ada dua, di bagian depan juga ada dua. Untuk pemasangan bodi samping, sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun supaya nanti pemasangan stikernya bisa bagus hasilnya. Setelah ini kita diamkan kering dan kita bisa lakukan pemasangan. Kita awali dengan bagian belakang terlebih dahulu, karena di sini ada klip yang terhubung dengan lampu belakang. Kemudian kita sesuaikan bagian depan dan kita pasang skrup pengikat satu persatu dari mulai depan, kemudian ini atas dan bagian bawah. Di sini ada 3 skrup pengikat. Setelah ini kita bisa lanjut pemasangan stiker. Kita pasang terlebih dahulu bagian bawah. Ini kita lepas bagian ujung, kemudian kita tarik release papernya dan perlahan-lahan kita lekatkan dan sedikit demi sedikit supaya tidak ada udara yang terjebak dan hasilnya juga baik atau bagus.
Apabila ada udara terjebak, ini kita bisa tarik kembali stikernya dan bisa kita pasang kembali secara hati-hati untuk menghindari udara yang terjebak di dalam stiker. Selanjutnya kita bisa pasang bagian atas, kita cocokkan dulu posisinya, kemudian ujungnya bisa kita lepas dan perlahan-lahan kita pasang, kemudian kita tarik kembali apabila ada udara terjebak, dan secara berurutan kita tekan dengan jari menghindari udara terjebak. Secara hati-hati kita tekan sampai dengan selesai semua tertempel stikernya. Setelah itu plastik pelindung bisa kita lepas dan kita lakukan pemanasan untuk bagian ujung-ujung yang terlihat berkerut atau bergelombang atau tidak menempel sempurna. Ini kita gunakan hair dryer supaya bagian yang bergelombang atau tidak lekat secara sempurna bisa dipanasi dan bisa kembali ke posisi yang seharusnya. Setelah itu kita pasang sisi sebelahnya. Ini bagian belakang terlebih dahulu, kita pasang klip ke lampu belakang. Klipnya harus tersangkut terlebih dahulu, kemudian kita sesuaikan bagian depan. Sama seperti sebelah kiri, kita pasang skrup pengikat. Di sini di bawah ada beberapa skrup pengikat. Jangan lupa bagian depan ini tertutup di bawah kotak aki, kemudian bagian bawah juga di sini ada dua skrup pengikat. Setelah itu kita bisa lanjut pemasangan stiker. Untuk yang kanan ini kita lakukan bagian atas terlebih dahulu. Perlahan-lahan kita urut supaya tidak ada udara terjebak. Kemudian bagian belakang release papernya kita tarik perlahan-lahan. Ini kita lakukan demikian supaya menghindari adanya udara terjebak. Setelah selesai semua, plastik pelindung bisa kita tarik dan kita bisa lanjut pemasangan bagian bawah. Ujungnya kita buka terlebih dahulu, kemudian kita tempelkan dan kita urutkan sedikit demi sedikit sampai dengan ke belakang. Setelah stiker tertempel semua, kita bisa tarik plastik pelindung yang di atasnya.
Setelah itu kita bisa lanjut pemasangan behel. Ini ada 4 baut pengikat, kita bisa gunakan kunci 10 untuk mengikatnya atau mengencangkannya. Setelah ini kita bisa lanjut pemasangan tameng depan, dan di kondisi ini ada bagian skrup yang patah, sehingga harus kita lakukan pengeleman. Pertama menggunakan lem Alteco untuk bagian part yang patah. Setelah tertempel, kita bisa susulkan kertas yang dipilin, kita lekatkan di antara patahan dan kita siram dengan lem Korea atau Alteco atau apa saja semacam lem Korea yang bisa kita gunakan. Di sini karena lawan skrup atau rumah skrupnya ada 2 kanan kiri yang patah, ini bisa kita lakukan perbaikan dengan mengelem, kemudian kita tambah pilihan kertas atau tisu, kemudian kita kasih lem supaya dia kuat. Nah, setelah kering nanti bisa kita pastikan kekuatannya. Nah, setelah itu kita bisa lanjut pemasangan lampu depan, dan di sini kita bisa pasang juga skrup pengikatnya, ada beberapa, kita bisa lanjutkan. Untuk lampu depan ini akan kita ganti dengan osram LED AC/DC, sehingga tidak perlu merubah jalur kabel atau merubah apapun, jadi tinggal pasang dan kita gunakan. Selanjutnya, sebelum pemasangan tameng, soket harus kita pasang terlebih dahulu dan kita lanjut dengan pemasangan tameng. Kita ikat dengan baut pengikat. Di sini ada 2 di bagian depan. Kemudian setelah itu kita bisa lanjutkan pemasangan stiker untuk tameng. Sama seperti bodi, kita urutkan supaya menghindari udara terjebak. Kemudian bisa lanjut di stiker bagian bawah, sama juga ujung yang dibuka terlebih dahulu, kemudian diurut sedikit demi sedikit menghindari udara terjebak. Setelah itu kita bisa lanjut pemasangan stiker bulat yang ada di kanan kiri, dan lanjut juga ke bagian sebelah kiri untuk stiker body. Ini dari ujung kita lepas, kemudian kita tempel sedikit demi sedikit sama dengan yang sebelah kanan tadi. Kemudian kita lanjut dengan bagian bawah, sedikit demi sedikit kita bisa tempel dan urut dengan jari supaya tidak ada udara yang terjebak.
Setelah selesai kita bisa lepas plastik pelindung yang ada di depan atau di atas stiker, dan dilanjut dengan menggunakan hair dryer kita perbaiki bagian-bagian yang tidak tertempel secara sempurna karena gelombang. Dengan dipanaskan ini bisa mengkerut dan bisa melekat dengan baik, tidak ada bagian stiker yang gelombang di bagian ujung. Setelah pemasangan stiker selesai, kita lanjut pemasangan tutup mesin. Sini kita harus angkat juga bagian joknya untuk menyesuaikan posisi plastik tutup mesin ini. Kemudian kita bisa lanjut pemasangan skrup pengikat. Untuk kanan kiri ada 2 masing-masing, kemudian 1 di bagian depan. Setelah ini kita lanjut dengan pemasangan spakbor. Untuk spakbor ada 3 baut pengikat, kencangkan dengan kunci 10. Inilah tampilan akhirnya pemasangan stiker, batok, leksil, deck, tutup mesin, cover CVT, dan knalpot. Demikian sharing untuk restorasi sol karburator, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu lagi di restorasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.